Nah, untuk jenis-jenis koperasi itu sendiri tuh, kan tadi ada 5 gitu, Pak, ada Ya, 5 ya, jenis gitu. ya. Nah, apa aja sih? Nah, tuh. Jadi 5 jenis koperasi tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Mhm. 5 jenis koperasi yaitu ada koperasi simpan pinjam yang memang kita lebih fokus kepada siapa sih yang menjadi anggota kita, butuh apa. Karena yang namanya koperasi ini harus kebutuhan daripada Anggota. anggotanya. Misalkan untuk KSP, koperasi simpan pinjam ini anggotanya atau masyarakat sekitar membutuhkan pinjaman. Nah, tadi simpan pinjam yang dia dipinjamkan. Jadi yang namanya koperasi simpan ini hanya pembiayaannya saja, tidak boleh ada usaha lain. Nah, ya. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat pembiayaan ya pembiayaan. Nah, kemudian yang kedua, koperasi produsen. Koperasi produsen ini biasanya terkait dengan anggotanya adalah para UKM atau home industri gitu Iya, ya. iya. Home Kelompok industri. usaha Nah, ya. ya betul, kelompok-kelompok usaha di sana yang menginginkan perkuatan, biasanya dia kesulitan di permodalan. Nah, Iya. makanya dia harus secara bersama-sama berkumpul membentuk lembaga koperasi atau dia masuk menjadi anggota koperasi di sana, karena biasanya UKM ini belum bankable ya, artinya dia punya jaminannya kurang, segalanya modalnya kurang, Modalnya mau juga terbatas ya ya. artinya dia mau pinjam ke bank juga jaminannya juga Asetnya juga kan tidak terlalu betul. Lagian kan ya kalau di bank beda lagi ya dengan Iya. koperasi, karena koperasi ini adalah dikelola oleh kita, dari kita dan nah ini. Jadi UKM ini apa yang dibutuhkan, misalkan tadi bahan bakunya, pemasarannya, permodalannya. Nah, itu mangga yang namanya koperasi produsen ini bisa multi usaha ya. Ada simpan pinjamnya, ada perdagangannya, ada pemasarannya Ya, oleh itu produsen gitu ya. koperasi produsen. Nah, kemudian yang ketiga koperasi konsumen. Biasanya koperasi konsumen ini kaitannya dengan karyawan, pegawai yang memang dia konsumtif orangnya. Konsumtif. Jadi konsumtif dia hanya belanja karena dia punya penghasilan. Beda dengan tadi UKM. Jadi hanya koperasi yang memproduksi misalkan barang atau usaha atau apa ya? Nah, yang memproduksi ini bisa koperasi, tadi koperasi produsen bisa di sana ada artinya unit usaha produksi ya. Iya. Produksi dari memproduksi apa? Yaitu dari misalkan tadi koperasi bisa membeli langsung ke UKM-nya, apa yang ada di anggota kita diproduksi oleh UKM. Seperti apa? Koperasi susu. Nah, susu itu kan KPPS ya, PSBU. Itu kan anggotanya peternak semuanya, peternak sapi perah. Nah, susu. Nah, itu masuknya ke koperasi Koperasi produsen. produsen ya, koperasi seperti itu. Kemudian koperasi konsumen ini kaitannya dengan karyawan biasanya karena dia konsumtif. Karyawan, pegawai. Nah, ini konsumtif ini juga hampir sama, boleh ya, ada usaha-usaha yang lainnya ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat koperasi jasa. Nah, ini biasanya koperasi jasa ini kaitannya dengan para anggotanya yang bergerak di bidang jasa. Yang paling gampang transportasi. Mungkin Bang Benny pernah mendengar ada koperasi jasa transportasi Grab gitu kan, itu Grab, misalkan Gojek, itu transportasi ya. Dia semuanya adalah Grab ya yang bergerak di bidang jasa transportasi. Artinya dengan ada peraturannya di Permenhub itu dia harus berkoperasi karena ada dua, boleh koperasi dan boleh PT. Nah, kalau PT harus artinya harus BBM, harus dibalik namain atas nama PT si mobil-mobilnya. Tapi kalau dengan koperasi kita bisa masih menggunakan masing-masing masing-masing namanya di BPKB-nya itu Kang Ben. Jadi biasanya ke sana. Ini apa ininya? Artinya kita itu juga boleh ada unit usaha lain. Kemudian yang terakhir koperasi pemasaran. Nah, koperasi pemasaran ini ya tentunya ini biasanya anggotanya para pedagang ya, pedagang tapi bukan produk dia, bukan produk seperti tadi produsen kan barangnya yang diproduksinya oleh mereka, oleh anggota. Tapi kalau nanti koperasi pemasaran ini anggotanya tidak memproduksi
produksi tapi dia beli misalkan, Iya. beli ke produsen, beli misalkan ya taruhlah atau ke pasar, di sepatu, t-shirt, bisa apa dia berdagang. Nah ini yang koperasi ini harus bisa menyediakan kebutuhan mereka daripada dia belanja ke pasar ya atau ke yang lain mendingan Oh, ini koperasi koperasi. yang ininya, koperasi yang menyediakannya, bukan Koperasi bukan ya. anggota yang berjualan di sana? Ya, nanti Pemasarannya di sana? anggota yang Oh, menjualnya. iya. Dia daripada misalkan beli, kalau misalkan di sini ke pasar baru nih ya, Oh, ke pasar iya, baru iya. beli, kan belum ongkos, harganya juga di sana. Nah, tapi kalau misalkan koperasinya kalau koperasi ini semua anggotanya pedagang, udahlah di koperasi. Koperasi kan bisa belinya partai yang banyak. Dengan dia beli partai banyak, akhirnya kan harga pasti Oke. bisa turun. Daripada kita beli ke sana, kita belinya hanya beberapa, ya belum Jadi ongkos. koperasi seperti menjadi apa ya, grosir mungkin, atau lebih Boleh, dari bisa koperasi bisa menjadi grosir ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan anggotanya. Karena harus mengacu kepada anggota, karena yang namanya di dalam koperasi juga ada kepengurusan. Nah, pengurus ini dipilih oleh anggota. Harus dari anggota, tidak boleh pengurus koperasi ini dan pengawas ini tidak boleh dari di luar luar anggota. anggota. Jadi koperasi itu tergantung apa yang dibutuhkan oleh anggotanya mungkin ya, dan Betul, itu apa yang akan dibutuhkan mengarah anggota. ini koperasi apa gitu ya. Nah, Si produsen kah atau konsumen kah? makanya sekarang masyarakat yang membentuk koperasi ini harus tahu dulu apa sih kita, jangan sampai gini. Sekarang kan yang namanya pembentukan koperasi legalitasnya ada di notaris ya. Iya, nah itu tuh apa sih syarat untuk kita mau ngebangun koperasi gitu? Nah apa aja gitu persyaratan? Nah, persyaratan untuk membentuk koperasi tentunya kita ya menurut Undang-Undang 25 itu minimal 20 orang. Minimal 20 orang anggota. Semakin banyak anggota ya kita di dalam pembentukan modal juga koperasi semakin kuat, karena tadi yang namanya koperasi adalah kumpulan orang, badan usaha yang beranggotakan orang seorang. Beda dengan PT. Kalau PT berarti kumpulan pemegang saham. Itu bedanya. Padahal di dalam usahanya koperasi akan lebih besar dari. Tapi apakah koperasi juga tidak punya kita gitu ya yang menjadi anggota koperasi? Apa kita punya saham di sana atau gimana? Nah, di koperasi tidak mengenal saham. Di koperasi bentuknya adalah simpanan. Nah, kita mau bentuk koperasi. Kita kalau misalkan kita masyarakat ingin gabung dan koperasi ada di sekitar kita, koperasi kita harus membayar simpanan. Karena dalam koperasi ada apabila kita ingin bergabung koperasi ada ketentuan di dalam dasar, itu harus membayar simpanan pokok. Jadi simpanan pokok ini hanya satu kali seumur hidup, Ben. Simpanan pokok. Ya, simpanan pokok hanya satu kali dan tidak akan hilang di koperasi. Ya, tidak. Oh, mungkin itu yang diolah, yang diregulasikan. Ya, nantinya yang akan diputarkan. Jadi modal kerja koperasi. Itu tanda keterikatan kita masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi. Nah, itu kan ada juga kewajibannya. Kewajibannya yaitu membayar simpanan wajib. Gitu. Ya, simpanan wajib secara rutin setiap bulannya. Bolong tak kan? Itu tuh wajib gitu ya. Wajib ya, namanya wajib, bukan Jadi sunah kan. tidak simpanan misalkan kita nabung kan, simpanan ya semaunya gitu. Oh, kalau ada simpanan lagi, tapi yang ini dua, yang simpanan pokok dan wajib ini dia harus itu menjadi syarat dan ketentuan yang dan tidak boleh diambil. Simpanan pokok dan wajib ini tidak bisa diambil selama dia menjadi anggota koperasi. Nah, kemudian ada lagi produknya, produk simpanan lagi di dalam koperasi, misalkan tadi yang simpanan semampunya lah, nabung gitu. Nah, di dalam koperasi ada namanya adalah simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini bisa diambil sewaktu-waktu kapan saja. Beda dengan perbankan ya. Kalau perbankan kita misalkan nabung di bank 1 juta, saya butuh 1 juta diambil, nggak mungkin kan semuanya bisa diambil. Kalau koperasi kita nabung 1 juta, diambil 1 jutanya bisa kan? Itu kan bedanya itu. Tapi apa sih kelebihannya gitu kalau kita ikut
menjadi anggota koperasi? Nah, kelebihannya ini artinya kita bisa apa ya? Jadi bisa eh, Ya. nah, jadi kelebihannya jadi anggota koperasi ini adalah eh, nah ini juga belajar ya, belajar untuk apa memanage, karena di dalam koperasi ada juga nanti pembinaan ya pada anggotanya, itu wajib sebetulnya dalam koperasi ada nanti prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi kelebihan jadi anggota, memang koperasi ini harus bisa bermanfaat sih. Tadi kelebihannya kita bisa membeli barang murah di dalam koperasi ya, karena dulunya ada persoalan ekonomi, barang-barang kebutuhan pokok yang mahal. Kemudian akses jual beli komoditas atau barang jual sulit dulu, kesulitan. Kemudian akses memperoleh pekerjaan. Ini semuanya di dalam koperasi, insya Allah, karena yang namanya koperasi adalah dari, oleh, dan untuk semua anggota. Jadi kelebihan kita menjadi anggota koperasi yang tergantung kita. Nah, one man one vote ya, jadi orang suara. Jadi dia harus memberikan masukan-masukan. Nah, itu di dalam koperasi, maju mundurnya koperasi nanti tergantung dari partisipasi. Kalau misalkan anggotanya acuh, tadi pertanyaan Kang Beni, manfaatnya apa sih? Ya tergantung kita. Kita telah memberikan kontribusi atau masukan ke apa? Ke koperasi apa gitu. Itu Kang Ben. Jadi manfaatnya ini tergantung dari kita. Kita acuh, ya berarti kan koperasi juga yang dikelola oleh para pengurus juga akan melihat, ini mah acuh koperasi anggota tuh, yang akhirnya ya banyak kan koperasi yang ya tanda kutip lah ya, yang memang banyak yang kolaps. Kenapa? Ya kita sudah menyediakan misalkan apa yang dibutuhkan anggotanya tidak terbatas. Ya, di dalam rapat anggota tahunan sudah diberikan, boleh silakan periksa laporan pertanggungjawaban dari pengurus para ratu. Tidak ada masukan-masukan, tidak dikoreksi. Nah itulah itu. Jadi yang akhirnya balik lagi ke kita, ternyata gini koperasi tidak ada manfaatnya karena kita tidak memberikan masukan pada koperasi. Karena yang namanya koperasi maju dan mundurnya koperasi tergantung daripada kita. Manfaat dan tidaknya ya tergantung kita. Jadi ada koreksi gitu, harusnya gitu, atau saran gitu. Oke, jadi koperasi itu ternyata banyak gitu jenis. 5 tadi apa? 5. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produsen, ada koperasi konsumen, ada pemasaran dan jasa. Ya. Kita tahu cuma koperasi simpan pinjam aja ya, mungkin banyak Pasipa gitu ya.